teman-teman, kali ini kita punya cerita seru dari teman kita yang berada di sisi pantai guys. Jadi dia punya cerita kalau dia ini sempat ditiduri oleh makhluk yang bernama genderuwo, tapi dia tidak mau diungkapkan identitasnya guys. Gimana keseruannya? Langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai sejak kami selesai melaksanakan pernikahan sekitar 2 minggu. Kami adalah pasangan yang bahagia dari selatan pulau yang sehari-harinya hanya mengandalkan hasil laut sebagai penghidupan. Suami adalah seorang nelayan yang ketika ia bekerja, maka saya harus siap ditinggal dalam beberapa hari. Kami bukanlah orang yang berada di antara kaum kami, hanya saja kami sangat bersahaja, karena kami sangat organik. Maksudnya, kami cantik bukan karena bantuan skincare, melainkan dari semua bahan alam yang melimpah di sekitar kami. Malam itu, suami saya mengajak saya ke tempat hiburan yang ada di sana. Ya, lumayan jauh jaraknya, karena kami di pesisir dan tempat yang dituju adalah di tengah pulau. Acara kala itu adalah menjumpai salah satu teman suami yang sedang menikahkan adiknya. Saya pun ikut turut hadir, namun jika kalian ketahui, dari sebuah acara inilah saya berselingkuh, saya pun bingung menyebutnya apa, entah selingkuh atau diperdaya. Jadi pada acara dimulai, suami saya mengatakan kepada saya untuk duduk di sini sebentar, karena ia akan mendekat ke teman nelayannya, hanya untuk mengangkat gelas minuman. Tak lama kemudian, saya merasa diperhatikan oleh seorang pria yang berpenampilan tidak seperti warga yang datang di acara ini. Ia sangatlah rupawan, namun saya takut untuk memandangnya kembali, karena di sini banyak orang-orang yang sedang tinggi. Takutnya akan menimbulkan keributan. Tak lama kemudian, suami saya mengajak saya pulang. Waktu itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Ketika motor kami di jalan, memang banyak rombongan yang searah dengan kami. Namun mereka hanya sampai pada batas aspal saja, sedangkan rumah kami masih harus menyusuri pinggir pantai. Tak lama setelah itu ban kami bocor dan kami harus berhenti. Memang jalan di pinggir pantai tidaklah gelap karena masih ada 1-2 orang lewat yang pulang dari melaut. Kala suami saya mendorong motor, saya tampak terpaku pada satu titik pandangan, yaitu sebuah pohon kapuk tua yang tinggi di samping jalan. Sedikit lebih jauh dari pantai, namun karena tinggi jadi ia tampak dari posisi saya. Lalu saya bertanya pada suami, "Itu pohon kapuk kan?" "Iya," katanya. "Wah, pasti banyak kapuknya, bisa buat bantal." "Itu sudah ada sejak saya kecil," kata suami, "dan tidak ada orang yang datang ke tanah itu. Di bawah pohon kapuk itu dulunya ada rumah." "Oh," kata saya, "berarti ada orangnya." "Orangnya nggak pernah keluar rumah, nggak tahu masih hidup apa enggak." "Udah ah, bantu dorong sini. Itu pohon angker, jangan ke sana." Lalu ketika saya ingin mempercepat langkah saya melihat pria di balik kiri saya yang berdiri di bagian sisi lain dari pohon kelapa. Dan pria itu mirip dengan pria yang ada di pesta tadi. Lalu saya abaikan karena suami saya memanggil. Setelah sampai rumah, saya pun masuk ke rumah dan membuat air untuk suami. Lalu suami berpesan gak perlu buat air, karena sebentar lagi ada temannya yang datang katanya. Sekitar 25 menit kemudian, datanglah teman suami memakai kapal. Lalu suami memanggil saya. "Saya malam ini akan melaut," katanya, "karena mau ambil cumi. Soalnya Daeng Obi 2 hari lagi ke sini mau ambil cumi." "Iya," kata saya. Saya pun menyiapkan semuanya termasuk bekal dan pakaian. Setelah semua siap, pergilah suami saya menaiki kapal. Selang tak berapa lama setelah kepergian suami saya, sekitar jam 3 subuh, ada ketukan di depan pintu. Saya melihat di jendela, ternyata itu suami saya yang membawa barang-barang melaut. Lalu saya bukakan pintu. Setelah ia masuk, ia tak banyak bicara, tak seperti biasanya, dan langsung mengajak saya melakukan hubungan intim. Maklum, saya pengantin baru. Ya, saya tanpa melihat situasi dan memperhatikan hal-hal lain, saya pun mau diajak berhubungan. Ketika berhubungan, ada sesuatu yang saya rasakan, yaitu saya merasakan perbedaan performa, dan di situ saya belum pernah mencapai klimaks. Saya pun akhirnya mendapatkannya. Dia pun tak banyak bicara. Setelah selesai, dia bilang mau pergi lagi melaut. Besok dia balik lagi. Saya pun bertanya, "Kamu melaut di mana? Kok bisa pulang pergi?" Dia bilang di tempat biasa di ujung pulau. Saya pun tidak mencurigai apapun dan langsung menutup pintu. Lalu saya menjalani hari seperti biasa esok paginya. Tibalah malam selanjutnya, ketika tengah malam suami saya pulang kembali dan saya sengaja menyiapkan tempat dan makanan seenak mungkin. Ketika ada ketukan dari depan rumah, saya pun bergegas untuk membuka pintu. Ketika pintu saya buka, dia pun tersenyum sembari membawa hasil tangkapan.
Dan saya pun tanpa peduli dengan tangkapan langsung untuk menyuruhnya mandi. Setelah ia mandi, saya pun menariknya dan ketika itu saya nafsu sekali karena apa yang ia lakukan kemarin malam berbeda dengan suami saya sebelumnya. Ketika kami melakukan hubungan intim, selalu ada saja sesuatu yang berbeda. Sekarang giliran saya yang seolah-olah tinggi dan tak mau berhenti. Hampir 2 jam lamanya kami berkelut dalam buayan duniawi. Ketika jam menunjukkan pukul dini hari, ia pun menyudahi kemelutan itu dan beberapa kali membuang saya di ubun-ubun. Setelah itu saya tawarkan makanan, namun ia menolak. Ia berkata sudah kenyang. Lalu ia pergi lagi seperti biasanya. Begitu di hari ketiga, suami saya pulang bersama temannya menaiki kapal dan membawa beberapa kotak ikan dan cumi. Dia bilang, kamu masak enggak? Mama masak, kata saya. Lalu Daeng pun datang. Ketika saya sedang di belakang, saya pun baru menyadari semua kekeliruan itu. Pertama, suami saya pergi menggunakan baju yang berbeda dengan baju yang datang pada malam itu. Lalu saya tidak melihat teman suami saya dan kapalnya. Lalu yang terakhir soal performa itu. Ketika saya berjalan ke depan, saya pun mengkonfirmasi soal kepulangan kemarin malam. Lalu ia mengatakan tidak pulang semalam katanya. Memangnya kenapa? Tanya dia. Enggak, kata saya, soalnya ada orang ketuk-ketuk dan mirip sama kamu, kata saya. Lalu teman suami saya bilang kalau itu jangan dibuka katanya. Emang dulu sering kejadian, namun itu sudah lama dan tidak pernah terjadi lagi setelah rumah yang ada di bawah pohon kapuk itu dibakar warga. Emang rumah itu rumah siapa, Pak? Kata saya. Sembari menyuguhkan minuman, dulu itu rumah seorang dukun. Tapi saya pun lupa ceritanya. Itu cerita dari zaman ayah saya dulu katanya. Oh gitu, kata saya. Emang rumah itu dulu ada hantunya, Pak? Kata saya. Ada, kata orang dulu, yaitu sesosok genderuwo yang mendiami pohon kapuk. Ia selalu mengincar istri-istri nelayan yang pergi melaut. Di situ jantung saya mau copot. Lalu suami saya nyeletuk, emang semalam saya pulang katanya. Mirip, kata saya. Mirip sekali, tapi saya takut, nggak jadi saya buka. Di situ saya merasa gemetar dan takut kalau suami saya mengetahuinya. Dan saya pun merahasiakannya sampai detik ini. Dan tidak lagi mau membukakan pintu setiap makhluk itu datang. Karena ketika suami pergi melaut, saya akan pulang ke rumah orang tua saya. Begitulah kisah saya yang digauli oleh genderuwo atau apalah itu namanya dari makhluk tersebut. Dan merasa ngeri jika mengingatnya. Terutama buat kalian para wanita yang ditinggal oleh suami, berhati-hatilah jika suami kalian pulang cepat dan kalian bisa mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Dan perhatikan tanda-tandanya seperti kalian mencium bau singkong yang terbakar ataupun kalian mencium sesuatu wewangian yang tidak sama sekali kalian kenal. Contohnya pada malam itu saya mencium aroma singkong bakar. Namun saya tidak memperdulikannya, mungkin saja itu tetangga dari sebelah rumah saya ataupun dari orang lain yang di pantai mau sedang membakar. Pada hari itu saya memang benar-benar kecolongan dan saya masih trauma akan hal itu.